Hai moms, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan pergi ke Amsterdam. Jadi sekarang saya udah ada di Zaandam. Jadi tadi di drop sama suami saya. Anak-anak juga ikut sama suami saya, tapi mereka akan nyusul nanti. Jadi kita akan ketemu di Amsterdam. Nah, aku mau jalan-jalan dulu, me time. Mau keliling-keliling Amsterdam, mungkin mau ke Primark untuk lihat-lihat dan beli oleh-oleh buat keluargaku karena aku mau pulang ke Indonesia. Jadi sekarang aku mau naik kereta dulu, Sprinter, kira-kira sekitar 15 menitan dari Zaandam ini. Hari ini di sini keretanya nggak begitu rame ya guys, banyak kursi kosongnya. Kayak aku aja bisa selonjoran ya kan. Dan juga ini adalah sebenarnya kereta yang ujungnya itu nanti tujuannya sampai ke kota Maastricht. Tapi dia akan stop di Amsterdam Central. Jadi aku naik kereta ini. Jadi ini kereta tuh akan berhenti-berhenti di beberapa kota. Jadi ini adalah kereta Sprinter namanya. Nah, kereta Sprinter ini itu untuk yang jarak-jarak dekat. Jadi di Belanda ini untuk kereta dia ada dua macam, yaitu Sprinter dan Intercity. Nah, kalau Intercity itu lebih ke jarak yang jauh. Jadi dia stopnya itu lumayan jauh antar kota biasanya. Kalau Sprinter itu lebih ke jarak-jarak dekat. Jadi banyak stopnya kereta Sprinter ini. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ke luar kota lain yang lebih jauh, sebaiknya sih pakai yang Intercity. Nah, cuman kadang-kadang itu kereta di sini tuh sering cancel. Kadang kalau misalkan karena cuaca buruk atau hal-hal lainnya. Dan itu biasanya kalau cancel itu kita jadinya mesti yang tadinya bisa langsung naik Intercity itu harus stop 2-3 kali, harus gonta-ganti keretanya. Nah, kayak aku sebenarnya hari ini tuh aku tadinya mau pergi ke Amsterdam itu sendirian naik kereta ya kan. Cuman pas aku lihat jadwalnya ternyata kereta yang langsung dari Leeuwarden ke Amsterdam itu di cancel untuk hari ini. Jadi ada keretanya, cuman aku harus pindah ke kota yang lain dulu. Jadi misalkan aku ke Zwolle dulu, terus aku ganti lagi keretanya itu sampai 2 atau 3 kali baru sampai ke Amsterdam, dan tentunya memakan waktu yang lebih lama ya kan. Dan juga harus turun dari keretanya, keluar lagi dari kereta, terus masuk lagi, ganti lagi kereta yang baru. Jadi karena suamiku mau ke Hoofddorp, jadi dia mau ke tempat kakaknya sama anak-anakku, jadi aku sekalian aja di drop di Zaandam ya kan.
Jadi Sandam ini cuma 1 kali naik kereta Sprinter ini gitu. Di sini sih cuacanya cerah ya, Moms. Itu mataharinya udah muncul, udah keluar. Tadinya sih pas aku perjalanan dari Leeuwarden ke Sandam ini tuh langitnya mendung. Sebenarnya langitnya masih mendung sih, cuma udah ada tuh beberapa daerah yang warnanya biru. So jadi mudah-mudahan hari ini cerah ya. Oke, Moms, aku udah sampai di Amsterdam Central. Sekarang udah lama banget ya, kayaknya aku nggak ke Amsterdam. Udah kayak orang dari desa turun gunung ini. Sekarang aku bakalan langsung ke Primark. Jadi itu nggak jauh dari Amsterdam Central. Tepatnya lokasinya ada di Damrak. Sekarang di sini lumayan rame ya guys, karena memang turis-turis pada datangnya tuh biasanya ke sentral ini ya kan, ke Amsterdam. Aku kasih lihat ya. Tapi emang di sini kan memang daerah turis banget ya. Jadi kayaknya di sini banyakkan turisnya daripada orang lokal yang jaga jalan ini. Jadi aku bakalan nelusurin jalan ini karena seingat aku Primark itu ada di jalan ini. Kayaknya sih udah nggak jauh lagi ya. Oke, Moms, aku udah sampai nih di Primark. Jadi aku akan masuk dan aku mau lihat-lihat kalau misalkan ada barang-barang yang bagus, aku bakalan beli buat keluargaku yang ada di Indonesia dan juga ya yang pasti buat Axel, Leon, and Danora. Terus aku juga mau cari kalau misalkan memang ada yang lumayan buat aku juga mau beli buat aku. Jadi Primark ini termasuk murah sih secara harga, cuman untuk kualitas ya so-so lah, jadi nggak begitu tahan lama, tapi oke lah ya, Moms. Apalagi kalau buat anak-anak yang mereka kan tumbuhnya cepet ya, jadi cepet banget itu kalau misalkan kita beli baju tuh cepet nggak kepakainya karena mereka udah jadi makin besar. Nah, jadi kalau untuk anak-anak Primark itu oke. Guys, aku udah selesai belanja. Ternyata waktunya nggak cukup karena aku mesti buru-buru janjian sama teman aku buat makan siang. Jadi masih banyak yang mesti aku beli dan aku lihat harusnya buat oleh-oleh. Jadi nanti mungkin aku bakalan kesini lagi lanjut. Nanti aku bakalan kasih tahu barang apa aja yang aku beli di Primark. Karena sekarang aku mesti jalan buru-buru buat ketemu teman aku.
Kayaknya kalau aku lihat di map sih itu sekitar 6 menit jalan dari sini. Cuacanya cerah banget guys. Waktunya benar-benar nggak cukup, walaupun udah pergi sendirian, nggak ajak sama anak-anak, tapi tetap aja Primark itu gede banget ya, ada 5 lantai. Jadi mungkin aku bakalan kesana lagi buat beli barang yang nggak bisa aku beli, karena kayak barang-barang kayak baju-baju anak gitu aku nggak sempet beli, nggak sempet lihat-lihat banyak. Soalnya kalau di sini kalau bikin janji mesti harus datang tepat waktu, moms. Jadi aku bakalan kesana lagi nantinya. Nah sekarang aku lagi menuju ke restorannya buat makan dimsum. Super rame, moms. Aku udah hampir sampai di restorannya. Jadi itu restoran Chinese gitu. Mau makan dimsum ceritanya, sama mau makan, aku mau makan dandan noodlesnya, itu enak banget. Jadi pedes begitu. Biasanya aku sharing sama temanku kalau misalkan ke situ. Nanti coba lihat ya aku makan apa aja ya. Mams, aku udah sampai di Oriental City-nya dan sekarang aku mau masuk ke dalam. Di sini menu untuk dimsumnya lumayan lengkap loh, Mams. Tuh. Banyak pilihannya. Jadi kalau misalkan Moms keluarga lagi datang ke Amsterdam dan lagi pengen makan Chinese food, dimsum gitu, ini restorannya rekomendasi banget. Dan dia juga ada menu kayak buat vegetarian, semacam-macam, Mam. Oh, Moms, ternyata udah buru-buru jalan pada jam karet, jam segini belum pada datang. Jadi aku masih sendirian di sini nungguin mereka. Jadi nanti aku pesannya bareng-bareng sama mereka. Dan mereka bilang sih udah di jalan, lagi jalan. Jadi tunggu sebentar lagi aja. Di sini tempatnya lumayan rame ya. Jadi kayak kita aja mesti reserve tempat, dan kayak kemarin aku tuh mau ganti, mau tambah orang kan, karena suamiku mau ikut. Itu yang tadinya kita reserve jam 1 itu masih ada, waktu pas kita reserve ternyata pas mau rubah gitu udah nggak ada lagi, jadi baru ada lagi jam 4 sore. Akhirnya aku telepon untuk tambah orang, untungnya bisa tambah orang di sini. Jadi ini lumayan terkenal ya, dan memang enak makanannya, otentik. Dan karyawannya juga mostly semuanya tuh orang-orang Chinese gitu deh. Oke, Moms, dandan noodlesnya udah datang. Terus aku mau nyobain. Coba lihat di sini ada apa aja ya. Dia dagingnya ternyata nggak halal ya. Ini dagingnya daging pork. Terus dia kasih kacang. Terus ini dia. Temanku nggak jadi nggak mau sharing karena dia bilang dia pedes. Jadi dia takut sakit perut. Oke, sekarang aku cobain ya. Enak, lekker. Cobain kuahnya. Enak ya, pedas, terus segar karena dia ada daun cilantro-nya. Oke, aku makan dulu ya.
Guys, mereka juga ada ini nih, dia ceker ayam. Tuh. Cuma di sini kayaknya bentuknya warnanya agak pucat ya, nggak begitu merah kalau kayak di Indo. Kita coba ya. Ini enak bumbunya, dia ngeresep sih cekernya. Ini dia kayaknya ada bawang putihnya gitu. Terus mungkin ada black bean ya. Ini enak, ini enak. Ini mesti dicoba ceker ayam. Morgen ging het niet, dus ik hoop dat het morgen beter gaat. Ja. Maar het eten zal niet liggen, dat kan nog niet in. Ja. Ik had gisteren niet zo goed gekeken, dus misschien dat het daar aan ligt. Ja, de broer van Alfons ook kan niet zo veel eten, omdat de fietsen. Ja, ja, ja. Lekker zon, hè? Ja. Ja? Dan is het wel lekker warm. Ja, ja. Zo'n weg is het best wel koud. Sekarang aku udah di rumah, aku mau bongkar barang-barang yang aku beli di Primark. Aku mau tunjukin apa aja. Di sana tuh murah-murah. Jadi aku tuh kemarin temu kayak kaos, terus ada tulisannya Amsterdam. Itu murah. Nah itu aku beli buat oleh-oleh. Jadi aku pilih aja size-nya yang kayak di atas M. Jadi M, L, sama XL kalau nggak salah. Nanti coba nanti aku mau lihat. Tuh, jadi kaosnya kayak gini nih. Ini ukuran L. Jadi ada tulisan Amsterdamnya. Nah, terus ada ciri khas kota Amsterdam ya. Ini sepeda sama ada kayak buket bakul gitu di depan sepedanya itu. Ini biasanya sepeda kayak gini nih tempat foto-foto nih, Mams, buat jadi kayak tempat Instagramable gitu deh. Buat foto-foto biasanya ditaruhnya di jembatan-jembatan gitu yang ada di kanal-kanal di Amsterdam. Nih bahannya sih halus ya, halus terus adem gitu, cuman memang agak tipis sih kalau aku bilang ya. Cuman untuk kayak ukuran di Indonesia ini comfort sih kalau aku bilang nyaman. Tuh, ini aku beli ada beberapa nih, coba aku hitung. Oh, ini satu lagi nih, ya kan? Nah, kalau yang ini kayak lukisan kota Amsterdam. Jadi bangunan yang di Amsterdam. Ini kayak begini nih bangunan kunonya. Ini buat oleh-oleh ini. Aku perlu sebut harga nggak ya? Soalnya ini murah, aku sebut aja kali ya. Ini harganya guys. Nih. Cuma 3 euro. 3 euro itu sekitar 45.000 satu kaos. Murah kan? Buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Tuh, ya. Nah, terus ada lagi nih. Ini juga aku beli. Ini juga lucu. Nah, tuh. Ini tulisannya Amsterdam. Dan ini juga dia colorful ya. Lihat tuh. Terus ada boatnya, ada ciri khas dari kota Amsterdam. Karena Amsterdam kan banyak kanal-kanal gitu ya. Jadi banyak boat. Kayak kemarin itu aku nggak sempet videoin sih ya. Jadi karena kemarin cuacanya bagus ya kan. Banyak orang pakai boat gitu. Menelusuri kanal-kanal gitu. Jadi mereka, terus ada sepedanya juga di sini. Terus gedungnya, nih gedungnya. Cuman 2 euro 50 sen nih.
Terus aku beli ini ya. Ini sama aja, cuman ukurannya beda. Sama ada satu lagi nih, Nah, yang ini simple sih. Jadi itu Amsterdam sama bunga tulip. Bunga tulip juga ciri khas dari negara Belanda. Lihat tuh. Bahannya sama, cuma ini warnanya abu-abu. Harganya juga sama. Nih guys, ini bisa kalau buat oleh-oleh ya. Kalau kalian datang ke sini, patut datang ke Primark. Oke. Nah, selanjutnya ini masih sama. Aku mau kumpulin dulu aja deh yang sama-sama ini. Yang buat oleh-oleh ini juga kan, buat oleh-oleh. Ini buat oleh-oleh. Sebenarnya aku ini juga nih buat oleh-oleh. Ini ukurannya M. Cuma ini beda-beda ukuran aja ya, Moms. Beda-beda buat anaknya, keponakannya kakak iparku. Nah, ngerti nggak tuh? Jadi buat anaknya, keponakannya kakak iparku. Nah, ini dia anaknya cewek, jadi aku beliin ini. Nah, coba sekarang aku hitung ya, aku beli berapa sih ini sebenarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kayak 10. Pas 10 nih ya. Cuman aku belum tahu sih hitung-hitungannya mau kasih siapa, yang ini mau kasih siapa. Jadi nanti pas udah mau berangkat aku baru bikin list buat siapanya. Oke, next sekarang aku beli ini jas kayak blazer gitu sih. Ini blazer. Ini blazer buat aku. Ini aku rencananya mau bawa sih ke Indonesia buat nanti pas liburan. Cuman panas nggak ya? Mungkin kalau ke mall kali ya. Jadi ini nih. Jadi blazer kayak gini. Jadi ntar bisa dipakein dipadu-padanin sama short gitu kali ya, sama celana pendek. Cuman panasnya ya di Jakarta gitu. Kalau Bali sih nggak mungkin kayaknya aku pakai ini. Mungkin pas di Jakarta ya tuh. Terus ini aku suka pakai ini nih celana training namanya ya kali ya. Di Indonesia tuh namanya celana training. Nah, celana training ini biasanya pakai di rumah nih buat kerja juga ya kan. Buat baking. Ini enak, bisa dipakai buat kapan aja. Summer enggak sih, summer kayaknya panas, cuman kayak bisa kayak winter gitu, atau musim semi, fall, musim gugur itu bisa dipakai. Nah, terus sama aku juga suka pakai kaos-kaos aja, Moms, ya kan, di rumah gitu. Aku lebih sukanya pakai kaos karena simple. Nah, aku beli beberapa kaos ini, terus ini nggak tahu deh, aku belum decide ya. Kayaknya ini kegedean buat aku. Kayaknya aku bakalan juga mau kasih deh buat oleh-oleh. Ini lucu ya, Mickey Mouse gitu. Nih. Cuman aku belum tahu. Kayaknya sih bakalan buat ini karena kayaknya ukurannya juga kegedean buat aku. Nah, terus ini satu lagi juga Mickey Mouse. Tuh. Lucu ya. Terus ini ya, selebihnya aku beli kaos sih, kaos. Ini kaos t-shirt biasa gitu. Tuh. Kaos t-shirt biasa. Ini apa lagi ada di sini? Coba kita lihat. Oh, ini BH ya, BH, bukan BH sport sih ini. Karena aku sekarang udah nggak betah pakai kayak kawat-kawat gitu, Moms. Jadi nggak nyaman buat aku. Jadi aku belinya yang gini. Cuman aku ini pertama kali ya. Ini pertama kali coba. Jadi aku belum tahu. Ini juga harganya ini cuma 6 euro tuh. Cuma 6 euro kelihatan harganya. Jadi ini cuma 6 euro tuh.
sama celana dalam, jadi satu paket ya. Jadi aku mau cobain ntar. Terus ada apa lagi di sini? Oh ini aku beli ini juga, ini buat nanti aku pas ke Bali. Lihat tuh, ini enak deh, bahannya lemes, adem gitu, celana panjang, jadi nggak bakalan panas kayaknya di Bali tuh. Dan aku udah nyobain, itu daerah, sorry ya mam, daerah belakang itu, daerah buttnya, pantatnya, itu nggak begitu transparan gitu, jadi oke. Jadi dia nggak ngetat gitu. Terus ini masih kaos. Nah terus legging, aku juga suka pakai legging di rumah karena enak, leluasa. Tuh, mau gerak-gerak juga. Tuh. Terus ini masih ya singlet. Aku singlet beli beberapa warna gitu. 3 euro. Nah, terus aku beli ini. Ini sebenarnya aku juga nggak tahu sih kenapa aku beli ini. Buat apa? Buat apa juga, aku juga kadang akhirnya mikir, cuman nggak tahu, mungkin bisa jadi buat oleh-oleh juga sih. Ini lucu sih, lihat tuh, ini bisa dapat 3 bags, lihat tuh ya kan. Terus ada logo Mickey Mouse-nya. Nah mungkin kalau misalkan aku nggak pakai, aku bisa kasihin aja deh oleh-oleh. Nah terus ini juga, ini kayaknya aku bakalan pakai sih. Tuh. Ini aku suka tas-tas yang modelnya kayak kamera bag gitu, moms. Ini lumayan sih harganya kalau aku bilang ya. Cuman dalamnya oke sih, lihat tuh, gede ya. Dia ada 2 resleting gitu. Coba nanti aku buka. Terus ini kayak tali gitu. Coba ntar ya aku review sendiri ini ya. Terus ini USB kabel, ini buat power bank aku. Ini lucu, dia rainbow gitu. Aku suka warna pastel. Aku suka sih warna pastel sama rainbow yang gonjreng-gonjreng yang kayak stabilo gitu warnanya. Lihat tuh. Terus apa lagi? Udah habis kayaknya ya. Nah ini cuma aku nggak tahu deh ini ya. Ini kok tiba-tiba aku nemu ini. Ini tali, ini tali BH kalau apa? Ya kayaknya sih. Nggak tahu ini dari mana. Nah itu aja sih yang aku beli kayaknya kemarin ya kan. Oh aku review ini dulu ya. Aku review tasnya sambil duduk nih. Nih mams, ini bagus sih sebenarnya, lihat tuh ya kan. Nih di depan sini kita bisa taruh kayak tisu atau hand sanitizer kayaknya ya. Terus di sini dia ada 2 macamnya, ada dua tempat ya. Tuh, satu di sini dan tempatnya gede loh ini. Ini aku bakalan pakai sih kalau ini. Terus ada satu lagi tempat koin, lihat tuh di sini, lucu ya. Tuh, cuman warnanya putih. Kayaknya bakalan cepet kotor. Cuman ini kayaknya, oh ini dia tuh, dia dibuat dari recycle plastik. Ini ramah lingkungan ini mams. Lihat tuh, ya kan? Tuh dia ramah lingkungan. Nah nggak tahu deh ini aku bisa dicuci atau enggak ya. Cuman ini oke lah. Terus ini juga kuat ya. Ininya tuh tebal talinya. Aku bakalan pakai ini buat nanti aku ke Indonesia. Jadi mams abis dari Dam Square itu kan kita kan nungguin suamiku tuh ya kan parkir mobil. Nah kita pergi ke toko buku ya kan. Nah pas ke toko buku itu aku tuh sampai terkaget-kaget loh karena mereka kasih diskon yang sampai 50% dan itu buku-buku anak yang bagus, hardcover, colorful, itu cuman harganya kayak yang tadinya 20 euro itu jadinya cuman kayak 10 euro bahkan 8 euro ya kan. 8 euro itu mungkin sekitar 100 ribuan, itu murah.
dalam ukuran sini ya, untuk buku yang kayak gitu. Nanti aku tunjukin buku apa yang aku beli. Aku tuh sampai kalap karena murah dan mumpung di Amsterdam ya kan, karena ya maklum lah orang deso ya kan, kayak orang deso baru turun gunung ya kan dari kampung, jadi kalap ya kan, karena jauh mams ke sana ya kan, pakai kereta aja mesti 2 jam, naik mobil 1,5 jam, hampir 2 jam juga. Jadi ya pas lagi di sana langsung beli. Oke, mams, ini dia buku-buku yang aku beli kemarin. Nah, buku yang ini buat Nora, buat dia belajar vocab ya kan. Jadi dia kenal banyak kata-kata binatang yang berhubungan dengan alam, nature. Di sini kayak ada burung-burungan, semuanya dalam bahasa Belanda ya. Bunga, terus peternakan di sini, terus ada insek, serangga, terus yang tinggal di sungai apa aja, tinggal di laut, binatangnya tinggal di laut, tuh ada apa aja juga. Nah, di sini yang of the path itu kayak di sekitar kita gitu, yang deket gitu. Ini Wild Park, ini kayak apa yang ada di kebun binatang, di zoo. Nah, terus ya tuh. Nah, di sini jadi kayak di tes lagi, bisa ditanya nih anaknya, ini apa, ini apa, ini apa, yang tadi udah dipelajarin di depan. Ini hardcover ya. Ini harga normal. Aku nggak tahu ya, ini mereka udah bukain label-label harganya tuh, jadi aku nggak tahu lagi ini harganya jadi berapa kemarin. Cuma ini hardcover, colorful, harga normal tuh minimal bisa 20 euro, ini 17-18 euroan. Kayaknya aku pindahin dulu sini. Nah, yang ini lihat, ini dari 15 euro jadi 10 euro. Nah, di sini yang ini tuh buat Excel sama Leon belajar kayak lawan kata gitu loh. Kayak ini kayak ringan, berat, kecil, sedang, gede gitu. Terus mereka bisa buka di sini. Tuh jawabannya apa? Kayak gitu. Tuh kayak gini. Tuh, di sini bisa dibukanya. Jadi fun juga sih anak-anak belajar. Nih kayak di sini tuh lihat tuh. Di sini ini katanya ringan. Terus kita bisa lihat lawan katanya apa berat gitu loh. Dan aku sukanya karena colorful. Jadi anak-anak juga fun belajarnya. Tuh. Kalau ini udah agak kayak advance ya. Ini udah mulai berhitung nih, kayak misalkan ini yang ini 6, yang ini 3, mesti tambah berapa lagi supaya ini jadi seimbang gitu. Ya tuh. Oke. Terus next. Nah, aku suka beliin buku yang kayak gini tentang dinosaurus, Mam. Dan ini aku juga baru temu. Jadi pas di sana itu aku nggak sadar kalau ternyata buku ini ada versi kecilnya di sini. Lihat tuh. Lihat, ini ada versi kecilnya, dan ternyata setelah baca bareng anak-anak, ini adalah pengetahuan tentang dino-dino terkecil. Nah, kalau misalkan Mams lihat ya, ini kenapa ada gambar ayam di sini? Itu sebagai perbandingannya. Jadi misalkan kayak gini nih. Nih, ini namanya Saturnalia kan? Saturnalia ini size-nya tuh segini. Gedenya tuh segini dibandingkan dengan ayam, real ayam ya, real ayam, lihat tuh. Jadi itu dia lucu sih, lihat tuh kalau kayak gini, ini tuh besarnya tuh segini sih. Homo-dinosaurus, aku aja susah nyebutnya. Homo-dinosaurus tuh. Si ayamnya cuma sekecil ini dan dia segede ini, tapi dinosaurus ini adalah dinosaurus yang terkecil. Makanya dia buatnya bukunya kecil. Nah, lihat tuh. Nah, sedangkan yang bukunya yang gede itu
di sini dia bilang het grote, the big like a grote dinosaurus. Jadi buat dinosaurus yang ukurannya besar. Tuh kita lihat ya. Ini juga colorful. Nih kayak lihat nih, Brontosaurus. Ayam cuma segini nih. Gedenya, size-nya. Sedangkan Brontosaurus tuh segede ini. Lihat tuh. Jadi ini bagus sih buat knowledge mereka, buat pengetahuan mereka. It's colorful. Gitu. Lihat tuh. Tuh. Oke. Aku next. Nah, sebenarnya aku beli 2 ini Oceans ya. Cuman aku nggak lihat lagi sih. Cuman aku karena kalap juga sih. Nah, ini tuh tentang di laut gitu. Lihat tuh. Pengetahuan ya kan tentang macam-macam ikan, macam-macam stingray namanya. Lihat tuh. Tuh nama cumi, nama-namanya apa aja macam-macamnya kayak gitu. Nah, yang satu lagi ini yang ini sih bagus sih. Bagus banget dan mesti hati-hati sih. Ini kayaknya mestinya buat anak umur kayak di atas 7 tahun deh. Lihat tuh Mams. Dia sampai sedetail ini, lihat tuh. Like, jadi dia kayak ada artnya gitu. Lihat ya, tuh. Tuh dia bikin kayak gini, lihat tuh. Terus aku tuh sampai pas lihat pertama kali sampai terpukau karena aku suka yang begituan. Ya, aku kasih lihat yang nih kayak gini nih, Mams. Lihat tuh. Tuh, ini nggak bisa sih anak yang masih kayak toddler umur 1 tahun kayak Nora gitu bisa hancur, dirobekin sama dia. Gak bakalan bertahan buku kayak ginian. Jadi ini mesti anak yang sebenarnya kayak Leo sama Axel juga masih terlalu muda sih kalau aku bilang. Cuman kasih pengertian supaya lebih hati-hati cara bukanya. Karena ini bukunya bagus gitu. Lihat tuh ya. Bagus ya. Tuh ini juga lihat tuh. Ini ikan hiu. Dan di sini dikasih tahu rantai makanan nih. Tuh bagus ya. Tuh ada knowledge-nya rantai makanan. Sampai yang paling teratas. Lihat tuh, ini sampai sedetail itu ya, lihat tuh. Lihat. Nah, gitu sih Mams, itu yang aku beli bukunya di sana dan itu murah-murah. Ini semua kalau aku lihat sih kemarin rata-rata diskon 50% yang dijual di sana. Mams, terima kasih ya udah nonton videoku dari awal, dari aku dari Sandam terus sampai ya hari ini, dimana aku ya bukan unboxing sih, lebih kayak ya bongkar bongkar barang-barang yang aku beli. Semoga kalian suka, semoga videoku menghibur dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan dukung terus channel aku supaya bisa lebih maju lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.